Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dan sahabat FSA yang hebat dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan izinnya, alhamdulillah, di bulan puasa yang penuh berkat tahun ini kita dapat kembali menunaikan ibadah puasa bersama-sama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini benar-benar dapat mengantar kita menjadi hamba Allah yang sepenuhnya bertakwa kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa pula senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tidak lupa untuk selalu berdoa mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua mendapat syafaat dan bisa tinggal dalam sorga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dan sahabat FSA yang hebat, ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan setiap bulan Ramadan pada setiap tahunnya mengandung banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari ibadah ini. Salah satunya Nabi menyebut sumu tasihhu, berpuasalah kamu semua, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dan sahabat FSH yang hebat, tema kultum kita Ramadan kali ini adalah puasa dan etos kerja. Saudara-saudara, di dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Musnad Ibnu Aufa dinyatakan beberapa hal yang dapat dipetik sebagai manfaat bagi orang yang berpuasa. Di dalam hadis dimaksud dinyatakan naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun wa zambuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa dipandang sebagai ibadah, diamnya dianggap sebagai tasbih, doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala amal ibadahnya dilipat gandakan, dan dosa orang yang berpuasa itu pasti diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, hadis ini ada yang menyebut memang sebagai informasi hadis yang dhaif, akan tetapi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menganggap hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, tetapi ada juga yang bisa menerimanya sebagai dalil dari fadailul a'mal. Saudara-saudara, pada hadis ini yang menjadi stressing utamanya adalah naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa bisa dipandang sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saudara-saudara, kalau hadis ini dipegangi apa adanya, tentu akan sangat dikhawatirkan orang-orang lalu tidak punya etos kerja yang baik dan juga tidak memiliki produktivitas kerja yang memadai. Sebab yang dia anggap adalah bukan kerja yang terbaik, mungkin dia akan pilih lebih banyak tidur pada saat puasa
dibanding dia mengerjakan amal-amal lain, apakah itu yang menyangkut amalan dia sebagai tugas yang utama di kantornya, ataupun tugas-tugas lain di rumah tangganya, atau bahkan di masyarakat tempat domisilinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada sementara kalangan yang menganggap bahwa puasa itu tidak ada gunanya, karena puasa bukan memberikan sesuatu yang baik bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, tetapi sebaliknya dianggap puasa yang ditunaikan oleh kaum muslimin wal muslimat setiap tahunnya di bulan suci Ramadan dianggap hanya sebagai sebuah hal yang dapat merugikan perekonomian negara dan kebaikan-kebaikan lain bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin kalau kita masih mengingat peristiwa di tahun 1974, seorang kepala negara di Tunisia yang bernama Habib Bourguiba sudah dengan tegas menyatakan supaya sebaiknya puasa Ramadan itu ditinggalkan saja, sebab dia akan merugikan pembangunan bangsa dan negara yang di dalamnya banyak orang berpuasa. Saudara-saudara, tentu saja kalau kita lihat dari perspektif agama Islam yang kita peluk, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu perspektif yang menyatakan bahwa puasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali, oleh karena itu sebaiknya dia tidak perlu ditunaikan, adalah pendapat yang keliru. Kalau saya secara pribadi, sahabat FSA yang hebat, lebih percaya kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah yang menyatakan banyak sekali manfaat dari ibadah puasa ini. Salah satunya adalah bisa mengantar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dia etos kerjanya tidak baik. Tentu setelah dia dididik puasa, disiplinnya dibangun, kemudian sikap yang baik semuanya dilakukan di bulan puasa ini, maka sejatinya kalau orang-orang yang sudah benar dia berpuasa Ramadan 1 bulan lamanya setiap tahunnya, tentu akan bisa mengantar setiap pegawai di setiap unit, mahasiswa di setiap kampus, dosen pun dari berbagai perguruan tinggi, itu pasti akan tampil sebagai kaum muslimin wal muslimat yang mantap etos kerjanya dan bagus produktivitas yang dihasilkan dari kerja yang dibangun berdasarkan disiplin yang tinggi. Sahabat FSA yang hebat, orang yang berpuasa itu kita perhatikan sangat disiplin waktu. Di siang hari bulan Ramadan, pada saat maghrib belum berkumandang azan, dia menahan semua hal yang menjadi godaan yang dapat membatalkan puasanya. Sekalipun misalnya dia ada makanan yang halal, itu demi disiplin dirinya berpuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dia makan. Dan begitu juga kalau ada minuman, sekalipun dia amat tergiur untuk menikmatinya, tidak mungkin rasanya dia akan menikmati minuman yang ada di hadapannya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dan sahabat FSA yang hebat, kalau kita merujuk kepada sejarah Nabi, justru Nabi dan para sahabat amat tinggi etos kerjanya. Bahkan beberapa peperangan yang dicatat dalam sejarah terjadi justru di bulan suci Ramadan. Sebagai contoh saja kita bisa ambil perang Badar, itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Dan kemudian Futu Mekah atau pembebasan kota suci Mekah di tahun 8 Hijrah juga terjadinya di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, shoimin was shoimat, dan sahabat FSA yang hebat dimanapun anda berada, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan puasa kita di tahun ini benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai ibadah yang bisa mengantar kita
tidak hanya sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya, tetapi juga bisa membina kita menjadi para ASN yang baik, yang etos kerjanya mantap dan produktivitas pekerjaannya pun tidak bisa diragukan lagi. Dengan begitu besar harapan kita, mudah-mudahan kita sukses dalam pekerjaan kita untuk kehidupan dunia, dan kita juga sukses untuk kepentingan kehidupan kita di akhirat nanti lewat puasa Ramadan yang kita tunaikan tahun ini. Sekian dan demikian, jumpa lagi insyaallah sahabat EBS yang hebat pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.